Selanjutnya, di sini kelompok kami akan menghitung nilai prediksi dengan alfa 0,7 dan 0,9. Sebelum kita lanjut, yang pertama kita copy dulu harga minyak mentah Indonesia pada kolom ini, kita pindahkan ke tabel kolom aktual. Udah paste. Nah, untuk variabel atau data pertama dengan alfa 0,7 dan 0,9 itu nilainya sama ya, 56,5. Langsung aja kita copy. Nah, untuk tabel atau data variabel yang kedua, jadi kita langsung gunakan rumusnya sama dengan buka kurung tanda dolar. Jadi kita gunakan tanda dolar, yaitu tanda dolar ini untuk membuat alamat sel atau range data pada rumus Excel relatif menjadi rumus absolut dan semi absolut. Selain itu juga tanda dolar ini supaya digunakan untuk data yang kita gunakan itu supaya tidak bergeser. Jadi kita gunakan tanda dolar ini. Nah, tanda dolar, setelah itu alfa 0,7, tapi di sini kita linkkan dolar 1 dikali data aktual pada variabel pertama itu kurung ditambah batas tertinggi alfa yaitu 1 dikurangi alfa 0,7, tapi kita linkkan itu kurung dikali nilai prediksi bulan sebelumnya atau periode sebelumnya. Langsung aja enter. Oke, untuk variabel atau untuk nilai prediksi berikutnya langsung aja kita tarik. Nah, ini adalah nilai prediksi dari variabel 1 hingga variabel ke-53 dengan alfa 0,7. Selanjutnya untuk alfa 0,9 saja rumus sama ya, rumusnya tinggal kita ganti aja angkanya. Dikali data aktual periode sebelumnya H3 kurung ditambah batas tertinggi alfa 1 dikurangi alfa 0,9, tapi dilinkkan ya. Jadi 1 kurung dikali C3. Selanjutnya tinggal kita tarik aja ini ke bawah. Untuk mencari nilai errornya, rumus dari error ini adalah data pertama pada 0,7 atau nilai prediksi dikurangi dengan aktual. Langsung aja kita bacakan pertama dengan alfa 0,7 dikurangin data aktual, enter.
tinggal kita tarik aja ya ini ke bawah teman-teman. Berikutnya untuk nilai error 2. Nilai error 2 ini rumusnya sama dengan nilai error di pangkat 2. Enter, langsung aja kita tarik ke bawah. Udah. Nah, selanjutnya untuk abs error. Abs error itu rumusnya ABS dalam kurung diambil dari nilai error yang ini. Langsung aja enter. Nah, untuk periode berikutnya langsung aja kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita untuk memperhitungkan nilai prediksi pada bulan Juli 2023 atau data ke 54. Nah, di sini pada data ke-53 udah ada hasilnya, langsung aja kita tarik ke bawah untuk mendapatkan prediksi untuk periode bulan Juli. Jadi prediksi untuk bulan Julinya itu 72,5866448. Selanjutnya kita akan menghitung nilai MSE dan MAPE. Di MSE dan MAPE untuk sebelah sini itu hasil dari jumlah error 2 sama dengan sum nilai error 2 jumlah keseluruhannya. Ntar. Nah, untuk MAPE-nya ini rumusnya itu sama dengan sum lalu untuk di sini kita ambil abs errornya. Tutup kurung, kita enter. Untuk di sini MSC-nya rumusnya itu sama dengan jumlah data ini, jumlah hasil yang ini dibagi dengan jumlah data. Itu jumlah datanya semua 53 ya, dibagi 53. Selanjutnya untuk MAPE-nya dibagi 53. Jadi untuk MSE-nya 67,643957 dan MAPE-nya 6,120561881. Nah, untuk prediksinya data ke-54 ini adalah 72,5866466448. Oke, pertama kita buka aplikasi RStudio terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa pilih import database, terus kita pilih from Excel, kita pilih browse, lalu kita bisa pilih file data yang berbentuk Excel. Setelah itu kita tunggu sebentar. Nah, kalau udah muncul seperti ini, kalian bisa copy bagian read Excel itu supaya nanti bisa dimasukin ke dalam sintaknya.
Setelah itu kita pilih import, tunggu sebentar. Nah, ini artinya datanya sudah diimport ke dalam aplikasi RStudio. Pertama kita buka RStudio. Nah, di sini udah ada sintak exponential smoothing. Nah, kita di sini tinggal mengganti-ganti aja sesuai dengan data yang akan kita smoothing. Di sini kami menggunakan data harga minyak mentah Indonesia. Nah, bisa dilihat di dalam video apa yang perlu diganti. Nah, setelah itu kita bisa run satu persatu setiap baris untuk mendapatkan output dari sintak yang kita ketik. Nah, ini tuh sintak untuk memanggil datanya. View ini untuk melihat data yang kita pakai. Nah, yang ini tuh untuk melihat ada berapa jumlah data. Setelah itu kita summary. Setelah itu kita masuk ke dalam sintak untuk mengubah data menjadi data time series. Nah, seperti itu tanda titik TS itu artinya time series. Itu kita ganti sesuai dengan data yang kita pakai. Sesuaiin aja semuanya. Nah, seperti di sini itu ada Xlab sama YLab. Itu untuk penamaan grafiknya nanti. Nah, YLab-nya di sini kita ganti menjadi harga minyak mentah Indonesia karena kita memakai data harga minyak mentah. Terus di sini juga ada title, itu juga diganti. Nah, title di sini itu untuk nama judul di grafiknya nanti ketika sudah di-run atau output dari sintaknya. Kita juga sesuai data yang kita pakai. Nah, setelah itu kita bisa run lagi setiap baris untuk melihat outputnya. Nah, di situ bisa dilihat, di situ grafiknya sudah muncul. Itu adalah grafik dari data time series kita. Setelah itu kita masuk ke smoothingnya. Di sini kami memakai smoothing 0,7 sama 0,9 untuk data kami. Nah, itu disesuaikan juga sesuai data yang kalian pakai. Kalian bisa memakai antara rentang 0 sampai 1 untuk alfanya. Yang pertama ini kita memakai alfa 0,7. Di situ sintaknya kita pakai 0,7 dan yang kedua kita pakai alfa 0,9. Nah, ini juga kita langsung running untuk melihat outputnya. Di situ bisa dilihat outputnya. Di situ ada forecast, itu adalah angka hasil peramalan dari data time series-nya. Nah, di situ bisa dilihat forecast yang menggunakan alfa 0,7 dan alfa 0,9 itu berbeda. Makanya itu juga disesuaikan yang sesuai aja dengan data yang kalian pakai. Nah, selanjutnya ini tuh sintak untuk melihat grafik dari masing-masing alfa. Jadi data yang sudah di smoothing menggunakan alfa tertentu bisa dilihat grafiknya melalui sintak ini.
Nah, itu kita bisa langsung running. Nah, di sini juga bentuk grafiknya ini ada perbandingan dengan data aktualnya. Ini kita memakai alpha 0,7 terlebih dahulu. Di situ kita bisa lihat perbandingan grafik data smoothing dengan 0,7 dan data aktualnya. Sekarang kita coba menggunakan alpha 0,9. Nah, kita bisa langsung running di situ. Nah, inilah bentuk dari perbandingan data smoothing menggunakan 0,9 dan data aktualnya. Selanjutnya yang terakhir itu adalah sintak menentukan akurasi MSE-nya. Nah, ini kita pertama coba menggunakan alpha 0,7 terlebih dahulu. Langsung bisa kita running. Nah, di situ langsung terdapat hasilnya. Hasil MSE dari 0,7. Nah, itu yang di blok adalah hasil output dari sintak MSE dengan alpha 0,7. Selanjutnya kita akan melihat hasil MSE menggunakan alpha 0,9. Kita run. Nah, itu sudah muncul output dari sintaknya adalah MSE yang menggunakan alpha 0,9. Nah, jadi dengan sintak ini kita bisa membandingkan hasil 0,7 dan 0,9. Terima kasih. Langkah pertama yaitu buka Excel, kemudian tulis judul. Kemudian setelah itu kita panggil data untuk memenuhi period dan aktual. Setelah itu kita menghitung MA. Di sini kita milih MA3 dan MA5 karena menurut kelompok kami MA3 dan MA5 merupakan perhitungan yang paling cocok untuk data yang kami pilih. Kemudian menghitung error MA5 dan MA3. Setelah menghitung error dari MA3 dan MA5, selanjutnya kita menghitung MSE dari MA3 dan MA5. Kemudian bagian terakhir yaitu membuat grafik. Isi grafik itu ada aktual, MA3 dan MA5. Pertama kita buka RStudio terlebih dahulu. Nah, di sini kita udah ada sintak untuk smoothing menggunakan teknik moving average. Nah, ini kita sesuaiin aja, kita ganti-ganti sesuai dengan data yang akan kita smoothing. Nah, di Excel ini kita langsung copy paste aja sesuai dengan yang sudah kita copy waktu kita mengimport data tadi. Mengimport data ke aplikasi R-nya. Nah, setelah kita ganti-ganti, langsung kita run setiap baris. Nah, ini tuh untuk sintak untuk memanggil datanya.
Di sini view itu untuk melihat data. Nah, ini data yang kita pakai. Ada 53 data, oke. Setelah itu kita summary. Setelah itu kita masuk ke sintak untuk mengubah datanya menjadi data time series. Kita ganti-ganti, kita sesuaiin juga. Nah, seperti ini untuk Xlab dan Ylab-nya. Kita ganti sesuai dengan data yang kita pakai. Nah, sebelumnya itu plot itu untuk memunculkan grafik jika nanti sintak ini tuh udah di run. Nah, title ini untuk judulnya, judul pada grafiknya nanti. Setelah itu bisa kita run. Nah, di situ akan muncul grafiknya, bentuk grafik time series dari data yang kita pakai. Nah, itu untuk judulnya. Ini dilebarin supaya lebih kelihatan. Setelah itu kita langsung masuk di sintak untuk smoothingnya. Nah, untuk MA itu disesuaikan dengan data kalian sendiri. Dan untuk data yang kita pakai, kita memakai MA3 dan MA5. Nah, untuk MA sendiri itu tidak ada rentang seperti pada alpha ketika kita menggunakan teknik yang exponential smoothing. Jadi dibebaskan untuk MA sendiri disesuaikan dengan data yang dipakai. Nah, setelah selesai menuliskan sintaknya, kita run. Ini kita mulai dari yang memakai MA3. Dan di sini ada outputnya langsung keluar. Dan untuk MA5-nya juga demikian. Nah, untuk sintak yang data ini tuh adalah data keseluruhan yang terdiri dari data aktual, data yang sudah di-smoothing dengan MA3, dan data yang telah di-smoothing dengan MA5. Setelah itu kita masuk ke sintak untuk membuat plot gabungannya. Jadi ini nanti bakalan keluar outputnya adalah grafik dari grafik data aktual, data smoothing dengan MA3, dan grafik data smoothing dengan MA5. Nah, di situ akan muncul bentuk grafiknya. Nah, yang garis hitam ini adalah grafik dari data aktual. Selanjutnya, yang hijau ini adalah grafik dari data smoothing yang menggunakan MA3, dan yang merah itu adalah bentuk grafik dari data yang telah di-smoothing dengan MA5.
Nah, selanjutnya ini adalah sintak untuk menghitung SSE dan MSE-nya di setiap MA. Nah, hasil dari MSE ini sendiri juga akan menjadi faktor untuk menentukan MA mana yang paling cocok untuk data yang digunakan. Biasanya MA yang digunakan adalah MA yang memiliki MSE lebih kecil dari MSE lainnya. Namun juga disesuaikan dengan bentuk grafiknya juga. Setelah itu langsung kita run. Nah, ini adalah bentuk output. Yang pertama ini adalah hasil SSE dan MSE dari smoothing menggunakan MA3. Nah, ini adalah bentuk outputnya. Selanjutnya adalah SSE dan MSE dari smoothing menggunakan MA5. Nah, ini adalah bentuk outputnya. Terima kasih.